Shalom, Tuhan. Kenal akan semakin memahami tentang kehidupan kita yang sebenarnya harusnya gimana sih? Harus bagaimana sih? Saudara-saudaraku, hari ini saya rindu kita belajar kebenaran firman Tuhan mengenai satu hal ini. Iman yang mengalahkan dunia. Setiap orang pasti ingin menang. Bahkan kemenangan itu adalah hal yang penting kalau kita untuk bangsa kita. Tanggal 17 kemarin kita memperingati hari kemerdekaan. Yang keberapa? Sampai lupa ya. 75 tahun kita sudah merdeka. Bahkan kemarin pemerintah menerbitkan mata uang 75. Ada yang sudah pesan mungkin? Belum ada ya? Saya sudah pesan gambar. Mungkinnya belum gambarnya ya. Oke, hari ini saya rindu kita belajar tentang kemenangan. Kemenangan adalah peristiwa yang sangat didambakan. Kemenangan itu menimbulkan rasa senang, rasa bangga, puas, bahkan bisa menguntungkan. Perayaan kita merayakan. Meskipun tidak seperti tahun-tahun sebelumnya kalau 17 Agustus. Biasanya ada tirakatan. Apakah di sini ada yang tirakatan? Ya, ada. Tapi tetap pakai protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan. Alun-alun Surabaya juga sudah dibuka pas tanggal 17 kemarin ya. Banyak atraksi seni, tapi ternyata ditutup lagi karena Surabaya balik lagi jadi zona merah lagi. Jadi jangan terlena ya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan kita terlena terus kita akhirnya sembarang. Kita tetap harus pakai protokol. Ya. Karena COVID-19 ini belum benar-benar ya. Karena obatnya sebenarnya belum benar-benar. Kalaupun vaksin itu belum bisa mengatasi serangan. Tetap harus jaga. Ya, pakai masker dan waktu ini. Kemenangan ini penting. Bahkan bisa menunjukkan rasa bangga, senang, pas. Bagaimana kalau kalah? Pertanyaannya. Bisa kecewa, malu, terhina, sakit hati. Tidak ada satupun orang yang mau kalah. Setiap orang pasti pengen ada di sini yang mau kalah. Ada ya. Siapa yang ikut lomba 17-an pernah ikut? Ya? Siapa yang pernah ikut lomba 17-an? Ya? Hampir semua pernah kan? Tak bapak-bapak, kakek-kakek, ibu-ibu, anak-anak apalagi. Semuanya kepengen menang. Tidak ada satupun yang tidak kepengen menang. Bahkan sebagai umat Kristen, kita menyebut diri kita sebagai umat pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Ini firman Tuhan. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah janji kemenangan. Janji kemenangan yang Allah berikan bagi orang percaya. Itu pasti. Bukan jika Tuhan berkenan atau bukan semoga, tapi pasti. Ini firman Tuhan. Kemenangan seperti apa yang Allah janjikan sebenarnya? Apakah seperti yang ditafsirkan beberapa di antara orang-orang yang katanya pengajar buat Tuhan? Apakah kemenangan itu berbicara mengenai kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, dan semua hal yang bersifat dunia? Banyak ketika kita ngomong, saya lebih daripada pemenang, biar kita sukses. Ada yang ngomong, oh kalau saya tidak ada masalah berarti saya menang. Kalau saya hidupnya baik-baik saja, enggak, berarti saya menang. Apakah itu? Banyak, ada sebagian besar
orang menafsirkan dan mengajarkan hal ini, bahwa kemenangan adalah kekayaan, kekuasaan, kesuksesan, kesembuhan. Hanya yang mengajarkan itu. Ingat, hal-hal itu hanya hal-hal dunia. Asalkan rajin berdoa, rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, rajin melayani, Allah pasti memberi kemenangan berupa kekayaan, kekuasaan, kemuliaan, kesuksesan. Apakah seperti itu? Ini hal yang benarkah ajaran ini? Belajar dari firman Tuhan hari ini. Saya rindu kita benar-benar belajar. Kita harus punya sikap yang kritis tentang hal ini. Kak Lontong berbicara tentang satu hal apa? Mikir. Lemper. Mikir. Jadi orang Kristen tuh harus mikir. Apa yang kita terima, dari siapapun harus kita pikirkan, bener enggak ya? Kadang kita lupa berpikir, akhirnya cuma amin. Lupa mikir. Mikir enggak, ini sesuai firman Tuhan enggak? Kita yakin bahwa Allah memberkati dan memberi kemenangan dalam hidup kita. Amin. Kita harus yakini. Namun, benarkah janji Allah itu? Janji kemenangan itu hanya untuk hal-hal jasmani? No. Bukan untuk hal-hal jasmani aja. Yang lebih penting, faktanya, tidak semua orang Kristen meraih kemenangan. Tidak semua orang Kristen selalu menang. Apakah ketika kita dalam hidup kita selalu sukses? Tidak. Ada kalanya kita jatuh. Ada kalanya kita susah. Ini faktanya. Jika kalah, terus mereka menggugat Tuhan. Tuhan, mana janjimu? Bukankah Engkau menjanjikan hidup berkelimpahan? Mengapa aku menderita? Mengapa bukan kemenangan yang kudapatkan? Karena kita berpegang cuma satu, bahwa kemenangan itu hal jasmani. Ketika kita pegang cuma hal jasmani, kita pasti protes kayak gitu. Bahkan, lebih ironisnya lagi nih, lebih malang lagi, mereka dihakimi oleh teman-temannya. Kamu kalah pasti karena ada dosa tersebut. Kamu tidak beriman. Kamu tidak memberikan perpuluhan. Kamu ngapa? Kasihan deh. Kita mau belajar hari ini. Dan hal ini banyak sekali mempengaruhi kehidupan Kristen akhirnya kita tidak percaya Tuhan. Setan mulai berkata, iblis mulai berbisik sambil tertawa. Kamu kok mau dibodohi? Janji Allah itu kan hanya kebohongan. Kamu ditipu oleh Tuhan. Sudah, mulai sekarang jangan percaya lagi firman Tuhan. Ini banyak sekali yang menjadikan orang undur daripada Tuhan. Banyak orang Kristen terpengaruh ajaran ini. Dan akhirnya mengalami kepahitan dan tidak mau berubah. Karena janji-janji manis berkat jasmani toh. Jadi aja. Hari ini saya rindu kita belajar tentang iman yang mengalahkan dunia. Kita buka di dalam 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke 4. Saya undang kita semua bangkit berdiri, yang di rumah juga bangkit berdiri, kita menghormati firman Tuhan. 1 ayat saja. Kita baca bersama-sama dengan iman dan dengan percaya. Oke, kita baca bersama-sama. 2, 3. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Terima kasih. Tuhan memberkati. Jadi ada 2 hal yang penting. Ada 1 kata yang diulang 2 kali di sini. Yaitu mengalahkan. Ya.
sini. Makna mengalahkan. Di ayat 4 tadi, di 1 Yohanes 5 ayat 4 tadi dikatakan mengalahkan. Ada dua kata yang sama. Mengalahkan yang pertama itu bentuk present tense. Dan yang kedua aorist atau past tense. Ini saya jelaskan sederhana. Karena firman Tuhan itu ketika kita baca bahasa Indonesia kita nggak akan bisa lebih dalam. Tapi saya mencoba menggali lagi. Karena ini menimbulkan arti yang begitu dalam kalau kita pelajari. Kata yang pertama, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan. Ini present tense. Dunia. Dan yang kedua, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Ini aorist atau past tense. Dunia adalah iman kita. Makna mengalahkan. Kata pertama, dalam bentuk present tense ini menunjukkan bahwa pertempuran kita merupakan pertempuran yang terus-menerus. Saat ini. Present tense. Saat ini. Terus-menerus. Jadi bukan berarti ketika kita percaya Yesus sudah tidak ada masalah lagi. Tidak ada pertempuran lagi yang harus dimenangkan. Tidak. Tapi ini terus-menerus. Bukan menang sekali, tapi terus-menerus. Bukan kadang-kadang menang, tapi harus menang terus. Akhirnya ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi suatu habit buat kita untuk kita selalu menang. Kita harus mengalahkan perjuangan kita di setiap garis kehidupan kita masing-masing. Saya dan istri berbeda jalurnya. Meskipun kami suami istri, pasti berbeda. Karena istri saya di rumah, saya di kantor. Karena sifat saya sama sifat istri saya berbeda. Hai suami istri, adakah sifat Anda itu sama persis? Ya, kalau sama persis, mestinya nggak ada masalah ya. Lempeng-lempeng aja, nggak pernah bertengkar. Siapa di sini suami istri yang nggak pernah bertengkar? Saya mau tahu. Loh, protes ibunya. Apa sih Pak? Hebat. Ya. Kita ini bukan robot. Kita ini bukan manusia yang diciptakan semua lempeng lurus. Nah. Makanya kenapa jalur setiap orang berbeda-beda. Kenapa keselamatan itu tanggung jawab pribadi. Ketika anak-anak sudah besar, sebesar Grace ya Robin, itu sudah punya tanggung jawab pribadi. Jangan dibilang orang tua tanggung jawab keselamatan. Makanya kenapa seumuran Jason atau Golden Age, masa emas pertumbuhan anak itu dari 0 sampai 8 tahun. Makanya kenapa anak 0 sampai 8 tahun tuh harus diajarkan tentang percaya Yesus. Ayo percaya Yesus. Yesus itu Tuhan. Karena itu masa emas mereka membentuk namanya belief system. Belief system atau maksudnya apa? Sistem kepercayaan di hidup mereka. Kalau Anda lewat di umur 8 tahun, Anda akan susah. Kita akan susah membentuk anak itu. Percaya. Saya sudah ingatkan banyak orang tua. Ayo. Tapi ya kadang serah. Orang tua harus nantilah percaya diri. Belum tentu. Makanya kenapa anak perlu sekolah dulu? Golden age, masa umur emasnya mereka. Jadi kita memenangkan pertandingan iman itu dari hari ke hari, selalu, terus-menerus, bahkan bukan dari hari ke hari. Tiap detik, tiap menit. Kata mengalahkan ini, itu berbicara terus-menerus. Terus yang kedua, kata mengalahkan, yang kedua adalah bentuk aorist atau past tense. Menunjukkan bahwa kita menang atas dunia ketika kita percaya Yesus. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus. Kata mengalahkan dunia. Ini penting kenapa? Karena ketika kita benar-benar tahu hal ini, orang Kristen bukan berjuang untuk kemenangan, tapi berjuang dari kemenangan. Ingat, dari kemenangan. Dan karena kita sudah menang, makanya itu perjuangan harusnya terasa ringan. Kita bukan berjuang untuk selamat, tapi kita berjuang dari keselamatan yang Tuhan beri untuk kita merebut mahkota. Ingat, orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus itu, sekarang ini kita berbuat baik bukan untuk kita selamat masuk surga. Orang yang sudah percaya Yesus yang harusnya dibilang
anak Tuhan, atau orang Kristen, pengikut Kristus, kita tidak berpikir lagi bahwa kita ketika kita berbuat baik untuk kita masuk surga. Enggak. Ketika kita percaya Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus, surga sudah diberikan. Tapi kita berjuang untuk punya mahkota itu. Harusnya terasa ringan, tapi banyak sekali kadang orang ngomong, kalau Tuhan kok tambah soleh, kok tambah kaya. Kita tahu, kita sadari bahwa kita ini sudah menang. Dan ketika kita tahu kita sudah menang, kita punya istilahnya bargaining power atau apa ya, punya kekuatan di dalam yang menimbulkan sesuatu ya, akhirnya kita bisa benar-benar, iya, saya ini bisa loh jadi orang baik karena ada Yesus di hidup saya. Saya bisa berubah dari hidup saya yang tidak karu-karuan karena ada Yesus di hidup saya. Jadi jangan kita mau diintimidasi. Kamu itu tidak bisa berubah. Kamu itu tidak bisa jadi orang baik. Percuma kamu ke gereja. Jangan mau diintimidasi. Kita harus kuat. Ada Yesus di hidup kita. Dia yang memberi kemenangan. Bukan karena kita baik. Ya toh? Bukan karena kita ini orang suci. Bukan karena kita ini orang baik-baik yang tidak pernah berbuat jahat. Justru Yesus datang ke dunia untuk cari siapa? Orang berdosa seperti siapa? Saya dan kita semua. Yesus tidak cari orang kudus. Karena orang kudus yang merasa dirinya kudus cenderung sombong. Dan tidak mau, tidak perlulah gereja. Kan saya sudah berbuat baik. Ingat, perbuatan baik dan punya Yesus ya. Jadi ketika hari ini Bapak Ibu Saudara yang ada di gereja juga yang ada di rumah, jangan pernah kita mau diintimidasi. Percuma kamu. Kita perlu ke gereja, kita perlu beribadah, karena kita tahu kita perlu kekuatan. Jangan mau diintimidasi, kita nggak bisa bunuh. Enggak, kita punya power, kita punya kuasa di hidup kita. Makanya kenapa dikatakan kita mengalahkan dunia? Karena kita punya kuasa. Jadi jangan dipikir, saudara, kita tidak punya kuasa. Tuhan kasih kuasa. Jangan pernah lupakan itu. Apapun permasalahan kita, apapun yang membuat kita jatuh hari ini, kita punya kuasa. Dari itu kita katakan, aku punya kuasa. Aku punya kuasa. Amin. Harus gitu, harus yakini dong. Jangan melempem. Jangan pernah kita terus dibisikin sih. Apa kamu percaya? Harus percaya nggak Yesus ada di sini. Jadi harusnya ini terasa ringan. Makanya kenapa melakukan firman Tuhan seharusnya ringan. Ya kuasa. Ketika kita percaya Yesus, kita diberi kuasa. Ketika kita percaya Yesus, kita dipersatukan dengan Dia. Bukan kita yang berjalan sendiri, tapi Tuhan yang menyertai. Amin. Haleluya. Ini yang penting lagi. Makna dunia. Dunia ya, adalah semua hal yang bertentangan dengan pemeliharaan perintah Tuhan atau menarik kita dari Allah. Dalam dunia ini termasuk dari kita. Termasuk apa lagi? Wujud rayu. Baik dari manusia maupun dari iblis. Ancaman dari dunia. Biarpun setan terus-menerus menyerang dan kita hidup terus-menerus dipenuhi problem, masalah, hal yang membingungkan kita tetap menang karena ada dalam Kristus. Kita bukan akan menang, tapi kita sudah menang yang menjadikan kita bisa menjadi pemenang lagi. Makanya kenapa firman Tuhan mengatakan apa? Dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan kita untuk menang, tapi dari kemenangan ketika kita dimenangkan oleh Kristus, ketika kita percaya Yesus. Ketika kita jadi orang pengikut Kristus atau orang Kristen, kita dimenangkan. Jadi harusnya kita punya power untuk kita menjadi seorang pemenang yang mengalahkan dunia.
dunia itu tadi. Segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, yang menarik kita, membujuk rayu kita, maka siapa? Di dalam Yohanes 16 ayat 33, di situ ada satu kata, aku telah mengalahkan dunia. Bukan berarti Yesus itu punya seisi dunia. Karena banyak pemahaman kalimat mengalahkan dunia ini bilang bahwa iman itu harus menghasilkan. Iman itu harus menghasilkan kesembuhan. Iman itu harus menghasilkan kesuksesan. Berapa banyak kita diajarkan tentang hal ini? Bahkan motivator juga sering berkata, yakinlah kepada dirimu sendiri bahwa kita ini orang sukses. Ada nggak yang mengatakan? Ada di antara kita yang melakukan itu. Karena saya juga ada pernah terima pengajaran aku. Kata positif baik, kata positif. Tapi ingat, bukan itu yang Tuhan ajar di dalam firman Tuhan. Apa yang dikalahkan? Ayat di atas tadi, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4, iman yang teguh, orang percaya mengalahkan keinginan nafsu dunia dan segala kejahatannya. Galatia 5 ayat 24 di situ menulis, barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ditegaskan lagi di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tiap orang, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Jadi dunia itu bukan berbicara tentang kesehatan atau sukses, tentang kekayaan, tentang pekerjaan. Dunia itu hawa nafsu. Apa makna iman yang mengalahkan dunia? Bukan kita sebagai orang percaya menundukkan semua orang dunia ini di bawah kekuasaan kita, lalu kita menguasai harta. Bukan kita menjadi seorang milioner, bukan kita menjadi orang yang berkuasa. Tidak. Mengalahkan dunia itu bukan itu. Tapi mengalahkan dunia itu adalah mengalahkan godaan keinginan nafsu yang ditawarkan. Mengalahkan dunia itu mengalahkan godaan keinginan nafsu yang ditawarkan oleh itu. Roma 12 ayat 2. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan pada Allah, dan yang iman yang mengalahkan dunia itu seperti ini. Saat menang, saat menghadapi. Karena Bapak Ibu menang. Amin. Amin. Harus tetap putus di lingkungan dunia itu. Harus tetap putus. Tidak goyah dalam tekanan dan intimidasi. Berapa banyak di antara kita orang sesuatu dan menjual iman. Seberapa banyak pemuda-pemudi yang akhirnya menjual imannya karena Tuhan tidak kunjung-kunjung kasih. Seberapa banyak di antara orang-orang, ya, pejabat-pejabat yang menjual imannya untuk bisa naik jabatan. Seberapa banyak di antara kita yang goyah.
Saat menderita karena kebenaran, kita harus dan juga dari iman yang mengalahkan dunia, iman yang benar-benar bisa. Kita bukan berkata lagi, aku datang kepadamu karena aku perlu Tuhan. Dan karena Tuhan mengadakan mukjizat di hidupku, tapi karena Tuhan adalah kemenanganku menghadapi segalanya. Hidup boleh susah, kita boleh sakit, tapi kita tidak akan pernah menghujat Allah. Penderitaan boleh ada, tapi kita akan tetap teguh percaya. Aku percaya bahwa Yesus. Jadi, ketika kita semua punya keyakinan ini, apapun terjadi, apapun boleh terjadi di hidup kita, kita tetap meskipun tidak ada terjadi. Mungkin baik menurut dunia, tapi belum tentu baik menurut dunia. Mungkin tidak baik menurut dunia, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Refleksi dari itu Bapak Ibu. Kita boleh merampok, kita boleh sukses, boleh. Kita boleh kaya, boleh. Gak salah. Kita boleh berpikir positif, boleh. Sebab itu berguna untuk kehidupan kita di dunia. Uang berguna untuk kehidupan kita di dunia. Kekayaan berguna, kesehatan berguna untuk kita hidup di dunia. Bahkan itu pekerjaan Tuhan di tempat itu butuh uang, butuh orang-orang yang sehat untuk melayani. Jika ingin mendapat berkat jasmani, kita harus bekerja keras, bekerja profesional, serta itu. Ketika kita menerimanya, kita bersyukur. Nah, berapa banyak ketika orang punya pikiran positif, kamu bisa akhirnya sukses terus kita mengenal. Ini semua karena tapi cuma Tuhan merasa. Namun saat Tuhan mengizinkan penderitaan terjadi karena kebenaran, Dia akan memberi kemenangan. Dan kita pun akan memperoleh makna. Mari kita hidup di dalam dari dulu kita renungkan kita benar-benar menang di hadapan Tuhan. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan memberi kemenangan. Iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang tidak pernah goyah atas penderitaan, atas permasalahan hidup, atas pencobaan, atas ujian. Hari ini apa yang kita alami? Jangan pernah goyah. Yakinlah bahwa kita sudah menang. Yakinlah bahwa Yesus Kristus memberi kemenangan.